Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai basic dance movement therapy. Ya, video ini adalah sebagai pengantar aja ya teman-teman. Jadi semacam pendahuluan jika teman-teman nantinya berminat untuk mempelajari mengenai dance and movement therapy ini. Bersama saya, Ide Kurnia Swasti, kita akan cek satu persatu mengenai dance and movement therapy. Nah, pada dance and movement therapy ini sebenarnya titik pusatnya adalah penggunaan gerakan dan juga tarian sebagai sarana psikoterapeutik begitu ya teman-teman, sehingga individu yang melakukan kegiatan ini dapat terlibat secara kreatif dalam pengolahan emosinya, juga kognitifnya ya, serta integrasi pada physical and social. Dalam dance and movement therapy tentu saja melibatkan movement, yaitu gerakan bagian dari tubuh kita gitu ya, dan juga ketika kita berada pada posisi tertentu begitu yang itu dapat pula mengoreksi emosi yang sedang kita rasakan. Dan yang kedua adalah dalam bentuk dance gitu ya. Nah, gerakan atau tarian ini dapat memunculkan perasaan nyaman ya, dan dalam konteks sosial ya, perasaan nyaman ini pun juga dapat memunculkan perasaan kita menjadi bagian dari sebuah kelompok ya. Contohnya ketika kita melakukan gerakan-gerakan ritmis dalam kelompok tari. Kalau kita mau menelisik ke belakang ya, pengalaman dari para pendahulu kita, nenek moyang kita, ya kita ketahui bahwa gerakan tarian ini sudah jauh lama ya diterapkan oleh nenek moyang kita dan dilibatkan dalam keseharian mereka, misalnya dalam ritual-ritual keagamaan, ritual budaya gitu ya, adat istiadat begitu, dan juga menjadi bagian dari upaya misalnya upacara-upacara penyembuhan gitu. Pada awal peradaban manusia ya, bahkan antara gerakan tarian, kemudian ritual keagamaan, terus penggunaan musik dan juga pengobatan ini menjadi sebuah kesatuan gitu. Nah, pada dance and movement ini terapis menggunakan kekuatan dari gerakan tari dan gerakan tubuh ini untuk membantu individu dapat mengakses kembali kemampuan-kemampuan naturalnya untuk menyembuhkan diri dan untuk memberikan kesempatan dia bertumbuh. Dalam dance and movement therapy, di sini ada keselarasan antara tubuh, pikiran, dan juga perasaan yang kemudian ini menjadi sebuah kontinum begitu ya, tidak terlepas satu persatu tetapi memiliki kesatuan antara satu dan yang lainnya. Nah, di sini ada pengalaman-pengalaman ya, pengalaman somatik yang berkaitan dengan alat indera ya, sensor kita, kemudian gerakan ya, dan juga perspektif interpersonal yang berkaitan dengan kondisi emosi tertentu yang di sini juga akan mempengaruhi terhadap persepsi mental kita dan secara luas juga memiliki kaitan dengan perkembangan diri kita. Nah, teman-teman pasti penasaran perkembangan diri yang seperti apa yang dimaksudkan berkaitan dengan postur tubuh dan gerakan. Hal ini berkaitan dengan pengalaman fisik kita di masa lalu. Misalnya saja ketika kita sering sekali merasakan terancam begitu ya, maka postur tubuh kita tanpa kita sadari akan cenderung lebih banyak untuk menunduk. Itu merupakan postur untuk defense begitu ya, dan kita akan cenderung untuk enggan atau terbatas menunjukkan diri kita, membuka dada kita atau mengangkat wajah kita.
Nah, mengapa demikian? Karena posisi terancam ini apabila kita menunjukkan postur tubuh yang terbuka, nah itu semacam kita kehilangan pertahanan diri kita gitu teman-teman. Nah, dalam kurun waktu yang lama dan tidak kita sadari, maka lama-kelamaan postur tubuh kita menjadi cenderung menutup diri kita dari interaksi yang terbuka dengan orang lain. Ketika kita mulai menemukan pengalaman-pengalaman terdahulu di dalam kehidupan kita, ya kemudian dalam dance and movement terapi ini ya, penggunaan secara kreatif dari tari-tarian dan juga gerakan-gerakan secara bebas dapat memfasilitasi perubahan-perubahan pada aspek psiko dan behavioral kita. Prinsip yang hendak ditekankan adalah bahwa ada keterkaitan antara tubuh dan pikiran kita. Sehingga kalau kita juga mengubah ya kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, nah itu juga diasumsikan dapat mengubah kondisi di dalam pikiran kita dan juga kondisi afeksi diri kita. Perlu kita pahami juga bahwa gerakan kita tanpa kita sadari mencerminkan bagaimana kepribadian kita. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika individu itu sering dalam suasana terancam ya, sehingga emosi dominan yang ia rasakan adalah emosi takut, maka postur tubuhnya akan cenderung menutup. Nah, kemudian akan terbentuklah tanpa ia sadari dalam kurun waktu yang panjang bahwa pribadi dia cenderung tidak percaya diri, kemudian menutup akses atau sangat terbatas sekali interaksi dengan orang lain, dan kemudian akan menunjukkan dia barangkali muncul dalam performa yang kurang optimal karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah terpendam lama di dalam dirinya. Hubungan terapeutik yang terbentuk antara terapis dan klien dalam dance and movement terapi ini memang tidak banyak melibatkan unsur verbal. Ya, namun demikian di sini ada saling keterkaitan antara fasilitator atau terapis dengan kliennya dalam bentuk gerakan-gerakan yang ini semacam meniru ya, atau istilahnya adalah mirroring. Nah, selanjutnya dari dance and movement therapy ini ada key principles yang berikutnya masih berkaitan dengan tadi gerakan mirroring. Di situ kita dapat menemukan ya gerakan-gerakan yang merupakan simbol-simbol begitu yang menunjukkan proses ketidaksadaran. Nah, gerakan ini pun sebenarnya kemudian dapat diimprovisasikan begitu sehingga klien memiliki pengalaman yang baru dengan cara pandang yang baru. Nah, dance and movement therapy di sini memberikan kesempatan untuk melakukan adanya interkoneksi begitu ya, keterkaitan di sini terkait dengan object relation begitu, yang mana sifatnya adalah non-verbal yang dapat memberikan perantara bagi terwujudnya pengalaman baru. Nah, improvisasi dari gerakan ini memberikan kesempatan bagi individu tersebut untuk mencoba menjadi dirinya yang berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Elemen dari gerakan tarian di sini yang pertama adalah space, yaitu area yang cukup membuat individu leluasa melakukan gerakan-gerakan ya. Di situ ada arah gerakan misalnya ke depan, ke belakang, ke atas atau ke bawah. Nah, ini memang diberi space yang leluasa begitu ya. Kemudian berkaitan dengan jarak gitu ya, jarak baik antara individu itu dengan lantai ya, kemudian dengan sekitarnya. Yang berikutnya adalah
pathways. Nah, ini berkaitan dengan ketika individu itu melakukan gerakan misalnya berjalan, terus memutar, kemudian melakukan gerakan yang langkahnya zigzag atau diagonal begitu ya. Nah, yang terakhir adalah shape. Itu adalah berkaitan dengan design of the body as it exists in space. Jadi memberikan kesempatan bagi individu itu untuk menunjukkan bentuk tubuhnya, dalam artian dia bebas dapat membuka misalnya saja bagian tubuh bagian atas ya, misalnya pundaknya. Jadi dia memiliki kebebasan untuk membuka pundaknya, kemudian misalnya mengangkat kakinya atau menengadahkan kepala begitu ya, kemudian menengok ke kanan atau ke kiri, tangannya dilentangkan atau tangannya diangkat ke atas. Nah, semua itu telah diwadahi dari elemen space ini, sehingga individu tidak terbatas atau tidak dengan sengaja kemudian restricted gitu ya, karena memang sudah difasilitasi. Yang berikutnya adalah elemen time. Nah, di sini berkaitan dengan durasi ketika melakukan gerakan tarian itu, dan berkaitan dengan ritmenya, apakah cepat atau lambat begitu ya. Dan yang berikutnya adalah force, yaitu berkaitan dengan energi yang digunakan ketika melakukan gerakan. Berikutnya adalah pemetaan wilayah. Nah, di sini ada istilah effort and shape, dan kemudian bagaimana effort and shape tersebut berkaitan dengan fungsi psikologis. Effort ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan individu untuk memproduksi gerakan. Misalnya apakah gerakannya itu tadi flow-nya itu lancar begitu ya, atau yang terbatas, kemudian bagaimana hentakan yang dia lakukan begitu ya, apakah ringan atau dengan hentakan yang berat gitu ya, sehingga terkesan itu gerakannya berat begitu. Kemudian dari sisi waktu, apakah gerakannya itu relatif stabil begitu ya, dan terjaga ritmenya dalam durasi tertentu, atau dengan adanya gerakan yang berubah secara tiba-tiba gitu ya, misalnya dalam bentuk hentakan-hentakan kaki gitu ya, atau gerakan tangan yang muncul secara tiba-tiba dan ini polanya berubah-ubah misalnya seperti itu. Dan kemudian dari sisi space tadi dapat berupa direct maupun indirect gitu. Kemudian shape di sini adalah berkaitan dengan postur tubuh dari individu tersebut gitu ya. Apakah dia dapat menunjukkan keterbukaan ya dari postur tubuhnya, dan atau sebaliknya justru cenderung membatasi diri ya, atau shrinking, atau arahnya itu cenderung ke dalam. Jadi seperti bersembunyi begitu ya dari dunia luar. Nah, berikut ini adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui dance and movement therapy. Yang pertama adalah pengenalan terhadap tubuh dan fungsi-fungsinya. Kemudian memberikan sensasi rasa senang, terus kemudian bermain dan juga humor gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran terkait dengan keamanan dan juga kesehatan ya, yang ini terekspresikan melalui gerakan tubuh. Kemudian dapat mengembangkan cara-cara yang nyaman begitu ya untuk menenangkan diri, menguatkan koneksi dan kemampuan menerima terhadap seluruh bagian dari dirinya, mulai dari mengenali dan menerima bagian dari tubuh.
kemudian berkaitan dengan pemahaman terhadap diri, ini juga akan meningkat ya ketika ada pembicaraan setelah aktivitas ini berkaitan dengan imagery atau pembayangan, kemudian perumpamaan-perumpamaan dan juga imajinasi yang muncul selama proses melakukan gerakan. Dan keseluruhan itu akan memberikan dampak atau hasil begitu yang sifatnya menyembuhkan melalui metode yang kreatif ini tadi ya, melalui creative art experience. Nah, teman-teman, itu tadi ya penjelasan awal atau pengantar atau pengenalan mengenai dance and movement therapy. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, salah satunya dapat dengan membaca sumber-sumber yang saya cantumkan di sini atau dapat membaca sumber-sumber yang lainnya. Semangat ya! Oke, sampai jumpa pada video yang lainnya. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya dan juga support channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.